Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu yang harus terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sehat semuanya? Mana suaranya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jaga kesehatan ya anak-anak ustazah, betul-betul jaga kesehatan. Jika berpergian jangan lupa masker ya. Masker, bawa hand sanitizer ya, kemana aja kalau pergi-pergi. Tetap terus waspada untuk menjaga kesehatan ya anak-anak ustazah. Ya, kita nggak tahu nih yang namanya virus itu ya ada di mana, di udara ya, kita nggak tahu di mana, tapi tetap kita terus jaga kesehatan ya anak-anak ustazah. Ya, karena ya berita kadang terdengar ya, lonjakan terus semakin terus, jadi harus tetap menjaga kebersihan ya. Ya anak-anak ustazah, alhamdulillah ya kita kembali belajar ya anak-anak ustazah. Belajar PJOK. Nah, kita masuk di bab 6, aktivitas senam. Ya. Ya, minggu lalu kita sudah bincang-bincang sedikit ya. Motivasi ya, kemudian ya semangat anak ustazah untuk terus belajar walaupun daring tidak menjadi halangan ya anak ustazah. Ya. Jadi harus tetap semangat, semakin baik di semester 2 ini. Ya, kita lanjut materi kita anak ustazah. Kita lihat aktivitas senam, ini bab 6 ya. Nah, kita lihat dulu. Hakikat senam lantai. Anak-anak ustazah tahu itu apa senam lantai? Pernah melakukannya? Ini masih 27 siswa ya, belum ada separoh. Semoga yang lain cepat bergabung ya anak-anak ustazah. Yang lain pernah dengar kata senam lantai waktu di SD? Pernah lah ya, di SD juga ini sudah dipelajari, jadi pelajarannya tidak asing ya. Di SD juga ini sudah dipelajari tentang senam lantai. Nah, kita lihat di sini ya, senam ya dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, dari arti itu kita dapat melihat bahwa olahraga senam mempunyai sistematika tersendiri ya. Sistematika artinya apa? Ada tata caranya tersendiri ya, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Ya, apa tujuannya di sini ya? Bagian dari kebugaran jasmani. Apa itu? Daya tahan, ya kan? Daya tahan tubuh kita, kekuatan, kelenturan, koordinasi. Ya. Atau bisa juga diperluas untuk membentuk prestasi, ya. Membentuk tubuh yang ideal dan memelihara kesehatan. Jadi senam lantai ini juga bagian dari kebugaran jasmani ya. Ya, kita lihat di sini. Senam lantai. Nanti anak ustazah diringkaskan yang penting-penting saja ya. Senam lantai. Salah satu rumpun senam ya, bagian dari senam ya, karena senam ini banyak ya, jenis-jenis senam. Jenis-jenis senam itu banyak ya. Lihat, sesuai dengan istilah lantai ya, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai ya. Nah, kita lihat senam lantai
Juga disebut dengan istilah pembelajaran bebas ya. Kita lihat apa sih tujuannya? Ya, tujuan kita melakukan senam lantai ya. Kita lihat di sini. Yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri ya, juga sebagai pembelajaran ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai. Nah, itu tujuan kita mempelajari senam lantai. Jadi kita jadi tahu berbagai macam bentuk gerakan senam lantai ya anak-anak ustazah. Nah, kita lihat di sini. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai? Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya anak ustazah. Kita lihat dulu. Nah, sebelum kita melakukan senam lantai, yang pertama lihat, hendaklah selalu menggunakan matras atau tempat yang aman. Ya, jadi kita pakai matras ini mau mempraktekkan senam lantai. Nanti ada beberapa contoh senam lantai ya, kita bahas setelah ini. Nah, kemudian yang kedua, matrasnya harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. Ya, jadi harus datar ya anak ustazah. Nah, lantainya, tanahnya ya di tempat yang datar ya, datar harus rata. Nah, yang ketiga, letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang menyebabkan benturan. Jadi jangan dekat dengan dinding. Jadi ada sebuah ruangan yang lapang luas. Nah, kita letakkan matras tersebut di tengah-tengah ya lapangan tersebut ya, atau di tengah-tengah ruangan tersebut. Jadi kemudian seterusnya kita lihat, periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu ya kita dalam melakukan aktivitas senam lantai. Jadi kita periksa dulu keadaan sekitarnya ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dulu ya, gerakan yang mudah dahulu atau tahap demi tahap. Nah, selanjutnya yang keenam, sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan pemanasan yang cukup. Jadi anak ustazah, sebelum kita melakukan gerakan-gerakan olahraga yang lebih berat, harus tetap pemanasan terlebih dahulu. Ya, itu tidak boleh lupa. Kita lakukan gerakan-gerakan ya dalam olahraga ini dari gerakan yang ringan terlebih dahulu ya. Kalau gerakannya berat, nah harus pemanasan. Pemanasan mulai dari apa? Stretching ya, perenggangan, otot-otot lengan, ya, bahu, leher, ya, kemudian apa namanya? Sendi-sendi pinggang. Nah seperti itu ya, kaki. Nah harus ada pemanasan terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa langsung main mempraktekkan langsung ya gerakan-gerakan yang lebih berat. Jadi harus ada pemanasan. Ya, selanjutnya kita lihat di sini poin berikutnya ya. Kemudian kamu dilarang melakukan pembelajaran sendiri ya di luar pengawasan guru. Kecuali ada kamu yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan benar. Ya. Jadi anak ustazah, kita nggak boleh melakukan gerakan-gerakan senam lantai ini sendiri sebelum kita mahir benar ya dalam melakukannya. Karena harus ada pengawasan dari guru. Ya, kalau anak ustazah mempraktekannya di rumah harus ada pengawasan dari orang tua. Ya. Karena khawatir nanti ya ada salah-salah dalam melakukan gerakan. Ya, jadi harus ada pengawasan. Ya, selanjutnya, agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan jaga kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman. Ya. Jadi matras ini kita jaga, setelah kita gunakan, kita simpan dengan baik ya. Dan dijaga kebersihannya. Nah, itu ada 8 poin hal-hal yang perlu diperhatikan dalam senam lantai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak ustazah? Ada?
33 siswa. Masih banyak yang belum ya. Ada? Ya. Ana Ustazah. Ya, siapa kakak? Ulan Ustazah. Ya, Ulan. Ya. Ya? Anu Ustazah, manfaat latihan senam lantai itu apa ya Ustazah? Manfaatnya? Tadi di depan sudah kita jelaskan ya, bahwa manfaat senam lantai itu ya, kita di situ ya jadi mengetahui bentuk gerakan-gerakan senam lantai. Itu ya. Jadi kita mampu meningkatkan kemampuan ya untuk melakukan bentuk gerakan-gerakan senam lantai ya. Jadi bentuk-bentuk gerakan senam lantai itu banyak, anak ustazah. Nanti kita bahas ya, ada di antara di sini yang akan dijabarkan. Jadi kita tujuannya adalah meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai. Ya, dengan belajar ini kita jadi tahu senam lantai itu yang mana sih? Nah, bentuk gerakannya yang mana saja? Apa saja bentuk gerakannya? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Jadi kita jadi tahu bentuk-bentuk gerakannya itu bagaimana, ya kan? Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut ke manfaat latihan senam lantai. Ada? Tidak ada. Baik. Kita lanjut. Manfaat latihan senam lantai. Nah, jadi setiap gerakan yang kita lakukan dalam olahraga sebaiknya kita tahu manfaatnya apa buat kita, iya kan? Nah, kita lihat di sini manfaat fisik yang pertama ya. Manfaat latihan senam lantai yang pertama itu adalah manfaat fisik, ya. Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak, ya. Jadi paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik. Komponen fisik itu apa maksudnya? Siapa yang tahu? Hilwani tahu? Komponen fisik kakak maksudnya apa? Ototnya jadi kuat. Ototnya menjadi kuat. Ya, yang lain ada lagi? Maksud komponen fisik maksudnya? Nazla Mutiara? Komponen fisik itu suatu kondisi yang kesanggupan tubuh, Ustazah. Suatu kondisi kesanggupan tubuh. Oke, yang lain? Ada? Iya. Siapa? Nayara? Ulan. Ya. Komponen fisik adalah sebuah kondisi di mana tubuh memiliki kesanggupan dalam menyelesaikan pekerjaan fisik dengan menggunakan sistem dan kemampuan gerak. Ya, komponen fisik kesanggupan tubuh ya. Tadi sama kayak siapa? Lupa saja. Siapa tadi sebelumnya ya, sebelum kakak. Ya, kita lihat. Bagus semuanya. Komponen fisik itu bagian-bagian dari tubuh kita, iya kan? Misalnya apa bagian-bagian dari tubuh kita? Lengan kita, ya kan? Kepala kita, ya, kaki kita, badan kita. Nah, itu komponen-komponen fisik. Jadi dengan senam ini ya akan bisa menambah manfaat bagi bagian-bagian tubuh kita, ya. Dan membantu tubuh kita untuk melakukan gerak tersebut, ya. Jadi sanggup tubuh kita melakukan gerak tersebut, ya. Dari gerak apa? Dari gerakan senam-senam tadi, ya. Jadi gerakan senam-senam yang kita lakukan, ya, nah ustazah. Nah, jadi kita lihat di sini melalui berbagai kegiatannya kamu akan berkembang daya tahan otot. Ya, daya tahan otot kita akan berkembang. Kemudian kekuatan, ya. Kemudian power, ya, kelentukan, koordinasi, kelincahan dan keseimbangan, ya. Jadi dengan melakukan latihan senam lantai ini kita
insya Allah akan mampu ya melakukan gerakan-gerakan tersebut ya, dan menambah daya tahan dan kekuatan daripada bagian-bagian tubuh kita semuanya ya. Baik, itu manfaat fisik yang terlihat ya. Nah, adapun yang kedua, manfaat mental dan sosial, yaitu ketika mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang mengembangkan ya keterampilannya. Ya. Untuk itu, kamu harus mampu menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Paham maksudnya ini anak ustazah? Jadi, dalam melakukan senam lantai, misalnya, ustazah kasih contoh ya. Salah satu gerakan senam lantai itu apa? Guling depan. Pernah ya praktekkan ya waktu di SD ya? Guling depan. Iya, guling depan, ya kan? Dalam melakukan guling depan ini, ketika guru mempraktekkan, anak ustazah mungkin berpikir, ini mampu nggak ya anak melakukan itu? Mampu nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Jadi diuji kepercayaan diri kita, ya keberanian diri kita, ya mental kita untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, dengan tata cara yang sudah dijelaskan oleh guru. Jadi tidak asal-asal mempraktekkan, ya kan? Ada gerakannya, ya, ada tata caranya. Tata cara gerakan yang dicontohkan oleh guru untuk melakukan gerakan tersebut. Jadi mental kita diuji disebut berani, harus berani untuk melakukan tersebut. Dan bagaimana ya kita melakukannya? Nah, kita berpikir di situ bagaimana melakukan gerakan tersebut dengan baik dan benar, ya. Jadi tentunya mempunyai manfaat mental dan sosial yang harus kita kembangkan. Ya, ternyata setelah kita ditunjuk, kemudian melakukan gerakan tersebut sesuai dengan aturan yang dicontohkan guru, ternyata kita berhasil melakukannya, ya kan? Berarti kita sudah berhasil melakukan gerakan, ya salah satu gerakan dari senam lantai tersebut, ya. Jadi itu manfaat daripada ya melakukan senam lantai ya. Selain dari manfaat fisik ya, bagian-bagian kesanggupan dari bagian-bagian tubuh kita, yang kedua adalah manfaat mental. Nah, jadi kita harus dituntut keberanian untuk melakukan gerakan-gerakan senam tersebut. Ya, anak ustazah. Nah, jadi itu dia manfaat senam lantai. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Anasya? Nggak ada. Baik, kita lanjut aktivitas pembelajaran senam lantai. Nah, di sini ya diberikan beberapa bentuk aktivitas senam lantai. Kita lihat yang pertama, aktivitas pembelajaran guling depan. Ustazah mau tanya, siapa yang pernah melakukan pembelajaran guling depan? Siapa? Mulan? Mulan pernah? Mulan pernah? Pernah. Fadia? Fadia Funisya? Pernah? Guling depan? Mana kakak? Kok ditutup? Kok ditutup videonya? Hansa Haura pernah guling depan? Mana nih suara Hansa? Ustazah pernah. Waktu SD ya. Aisyah Akila pernah nggak guling depan? Pernah ustazah. Pernah ya. Berarti anak ustazah nih udah pinter-pinter semua ini dalam melakukan gerakannya. Ada yang nggak pandai sama sekali? Nggak ada. Berarti pandai semua ya. Ya. Anissa Zahra bisa? Bisa ya? Bisa. Jadi guling depan ini masih mudah ya. Jadi guling depan ini masih mudah kita lakukan, ya kan anak ustazah? Baik, kita lihat
Ya. Apa itu guling depan? Ya, gerakan guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Ya. Jadi bentuk badan kita membulat ke depan, ya anak ustazah. Jadi gerakan guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Ya. Jadi dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus ya dibulatkan, ya. Aktivitas pembelajaran guling depan dapat terbagi atas dua bagian. Jadi anak ustazah dalam melakukan pembelajaran guling depan itu ada dua cara ya yang harus dilakukan. Apa saja itu? Yang pertama kita lihat guling depan dengan sikap jongkok. Yang kemudian yang kedua guling depan dengan sikap berdiri. Ya. Nah, kita lihat aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok. Nah, nanti anak ustazah praktekkan ya di rumah ya. Tapi pemanasan dulu ya anak ustazah. Nah, mungkin kalau anak ustazah sudah pernah mempraktekkannya di SD, ya tidak kaku ya. Tapi tetap harus pemanasan dulu ya. Perenggangan otot-otot sendi-sendi ya, bagian dari tubuh sebelum melakukan gerakannya. Ya, kita lihat yang pertama, sikap awal jongkok. Ya, sikap awal jongkok kita lihat dulu teorinya, nanti kita lihat gambarnya. Sikap awal jongkok, kemudian kedua kaki rapat. Ya. Jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Ya, kemudian yang kedua, kedua tangan menumpu di depan ujung kira-kira 40 cm. Kemudian bengkokkan kedua tangan. Ya. Letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini sikap apa ini? Kalau kita lihat ini sikap berdiri ya. Sini kalau gambarnya nggak begitu jelas ya ustazah. Nanti insya Allah ustazah akan coba cari video pembelajaran ya tentang ini. Guling depan ya, tentang senam lantai. Nanti kita lihat dulu teorinya ya. Memang kalau digambar di buku ini tidak begitu jelas ya, karena kalau kita lihat seperti ini dia tidak awalnya jongkok, langsung menungging ya gambarnya ya. Nanti kita akan cari gambar yang lebih jelas ya lewat video pembelajaran insya Allah. Jadi kita tahu dulu teorinya ya anak ustazah. Jadi sikap awalnya jongkok ya. Jadi anak ustazah bisa bayangkan kita jongkok ya, kedua tangan kita rapat, kedua lutut kita ya ke dada. Kalau kita jongkok kan lutut kita ke dada, iya kan? Kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kiri, kira-kira 40 cm. Nah, kemudian ya tangan kita bagaimana? Tangan kita ke matras. Nah, siap-siaplah kita mau melakukan guling depan seperti ini. Ya. Nah, ini gerakan kedua, ketiga. Ya. Dan keempat. Nah, setelah dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan, ya, kemudian ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Nah, ini pada gerakan gambar nomor 3. Ya, anak ustazah. Ya, ini gerakan yang pertama, posisi jongkok, ya. Nah, gerakan yang kedua, kita lihat aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal berdiri. Ya, di sini nampak jelas. Kita berdiri dulu, baru posisinya bagaimana? Menungging ya. Nah, kalau tadi langsung nungging. Memang nggak ditunjukkan ini gambarnya jongkok dulu, ya kan? Langsung nungging gitu. Nah, mungkin di situ perbedaannya dari segi gambar. Nanti kita cari ya yang lebih pas bentuk gerakannya. Kita lihat yang pertama ya, bagaimana sikap awalnya berdiri. Jadi beda ya, kalau sikap awalnya tadi jongkok, ya kita lakukan dengan jongkok. Ya. Tentunya kaki kita ini rapat ke dada, ya kan? Itu kan kalau kita jongkok kan? Ya. Kemudian kedua tangan kita sudah di matras, ya. Begitu juga ini berdiri, ya. Kemudian berdiri,
tangan kita ke matras dulu, baru gerakan kita nampak seperti membungkuk begini. Ya, Nak Ustazah. Nah, baru membulat. Nah, seperti ini dia membulat. Ya. Kemudian memegang tulang kering. Kita lihat di sini sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat. Lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu. Di depan ujung kaki sejauh lebih kurang 50 cm. Ya, bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilipat sampai dagu menempel pada bagian dada. Ya. Selanjutnya dengan berguling ke depan sampai panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering. Nah, ini gambar yang keempat, dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Nah, ya, dan berdiri lagi. Nah, ini kita lihat dulu teori-teorinya ya. Jadi nanti anak ustazah boleh mempraktekannya dengan berdiri ataupun jongkok, ya. Nah, dalam melakukan guling depan pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya. Apa saja itu? Kita lihat. Di sini ada 4 poin, ya. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat, ya. Dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, ya, atau terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Nah, ini kesalahan. Kalau kita meletakkan tangan kita di matras saja sudah salah, nanti gerakan kita jadi salah, ya. Jadi anak ustazah, kedua tangan kita, ya, tidak boleh terlalu jauh kita letakkan, ya, sehingga posisi kita nanti jauh kita menunggingnya, ya. Jadi tidak boleh terlalu jauh, ya, dekat dengan matras, dekat dengan kaki kita, ya, mau posisi jongkok atau posisi berdiri. Nah, kemudian jangan terlalu lebar membukanya, ya, dibuka selebar bahu, ya, nah saja. Nah, jadi sering kesalahannya di situ, ya. Kadang terlalu jauh tangan kita letakkan di matras, ya. Nanti itu kesulitan kita untuk apa? Melakukan tolakan, ya. Melakukan tolakan. Yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena terlalu jauh, ya. Jangan terlalu jauh kita letakkan tangan kita di matras. Itu yang akhirnya apa? Kita kesulitan untuk mengangkat punggung kita, ya. Dan jadi nggak kuat, ya. Tumpuannya jadi nggak kuat, lengannya jadi nggak kuat karena terlalu jauh, ya. Kemudian ya, sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Nah, ini yang sering sekali, ya. Jadi harus pas dia gerakannya.